Selamat pagi, selamat bertemu lagi buat anak-anakku di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Kembali Bapak Ringland Simanjuntak menyampaikan materi kita, yaitu dengan KD Pendapatan Nasional. Terakhir minggu lalu kita sudah sampai di penghitungan pendapatan nasional, dan di pagi hari ini Bapak melanjutkan materi kita, yaitu metode penghitungan pendapatan nasional. Anak-anakku sekalian, metode penghitungan pendapatan nasional terbagi atas 3, yaitu pendapatan produksi, pendapatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Di sini kita lihat ada 17 sektor yang dapat memberikan produksi, yaitu antara lain sektor pertanian dan yang terakhir adalah sektor jasa yang lain. Penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan produksi ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah atau value added dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan. Kita lihat di sini contoh dari pendekatan produksi. Poin pertama yaitu jumlah output tiap-tiap sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Di sini kita lihat bahwa perhitungan nilai tambah adalah biaya atau harga bahan baku atau output dikurangkan dari harga produk perusahaan atau input. Ya, di sini rumusnya adalah Y sama dengan buka kurung kurawal, buka kurung Q1 kali P1 tutup kurung. Artinya adalah bahwa pendapatan nasional itu diperoleh dari jumlah barang atau jasa dikali dengan harga barang. Tergantung kita lihat di sini berapa jenis barang dan juga berapa nilai tingkat harga yang diperoleh dari setiap tahapan-tahapan produksi yang dilakukan. Semakin panjang nilai Q1 atau P1, maka otomatis akan mempengaruhi jumlah pendapatan nasional atau jumlah Y yang kita sebutkan di dalam rumus ini. Contoh, di sini kita lihat dalam pendekatan produksi, tabel penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi sebagai berikut. Nomor 1, jenis kegiatan mengambil kayu, nilai produksinya adalah 70. Nilai tambahnya 70. Yang kedua, menggergaji papan, nilai produksinya 230.000 menjadi 100. Nilai tambahnya di sini menjadi 160.000, yaitu dari 230 dikurangi dengan 70. Selisih antara perubahan nilai ini dengan nilai sebelumnya itu yang kita lihat menjadi nilai tambah. Jadi kalau kita jumlahkan dari keseluruhan nilai tambahnya adalah sebesar Rp900.000. Sekali lagi anak-anak jangan lupa bahwa nilai tambah itu diperoleh dari selisih antara tahapan masing-masing produksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Yang kedua adalah metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Iya, di sini kita lihat ada beberapa variabel, yaitu variabel C, ada variabel G, ada variabel I, dan ada variabel ekspor dan impor. Ya, di sini rumusnya kita lihat Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor kurang impor. Iya. Di sini kita lihat bahwa C itu adalah jumlah seluruh konsumsi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Sedangkan selain daripada konsumen secara individual, tetapi juga ada government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Kemudian pengeluaran itu juga ada digunakan untuk investasi.
Dan juga di sini kita lihat ada ekspor dan impor. Ekspor itu adalah jumlah barang yang dikirim ke luar negeri, sedangkan impor itu adalah jumlah barang yang didatangkan dari luar negeri. Selisihnya itu menjadi nilai di dalam income atau pendapatan nasional itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan pendapatan. Di sini kita lihat bahwa dalam pendekatan pendapatan ini yaitu dengan pendekatan pendapatan itu dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada rumah tangga perusahaan. Nah, kita lihat di sini faktor produksinya terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Nah, di sini kita lihat bentuk jasa-jasa. Balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja bisa berupa gaji atau upah. Pemilik tanah akan mendapatkan sewa dan pemilik modal akan mendapatkan bunga. Dan pengusaha akan mendapatkan keuntungan atau laba. Dapat kita jumlahkan national income sama dengan W plus R plus I plus P. Di sini kita lihat ada keterangannya. Pendapatan nasional itu adalah hasil penjumlahan antara wage plus rent plus interest plus profit atau laba pengusaha. Berikut anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Semakin besar PDB dan pertumbuhan penduduk dapat ditekan, maka otomatis pendapatan per kapitanya akan meningkat. Nah, kalau kita melihat apa itu pendapatan per kapita, yaitu pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata penduduk dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu. Biasanya adalah 1 tahun. Pendapatan per kapita biasanya dihitung dari produk nasional bruto atau PNB atau GDP. Suatu negara dikatakan makmur apabila salah satu indikator pentingnya yaitu pendapatan per kapita mengalami peningkatan. Tugas selanjutnya Bapak berikan adalah silakan Anda perhatikan di internet, silakan cari masing-masing pendapatan dari negara-negara ASEAN dan nanti disampaikan lewat WA kepada Pak Guru supaya kita lihat berapa besar masing-masing pendapatan per kapita negara-negara ASEAN. Dan tugas yang berikutnya adalah ada data keuangan suatu negara di sini, sudah tertera datanya. Silakan Anda masukkan data-data ini kepada format cara penghitungan pendapatan nasional yang sudah Bapak berikan rumusnya di pertemuan kita minggu lalu. Demikian anak-anakku sekalian, atas perhatian dan kerjasama kita, Bapak sampaikan terima kasih. Silakan anak-anakku belajar terus, lihat buku-buku referensi di perpustakaan maupun buku pegangan dan juga buka di internet agar anak-anak sekalian boleh makin memahami tentang pengertian pendapatan nasional. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.